Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Hari ini kita akan belajar mengenai Microsoft Word untuk tahap awal. Pertama kita buka dulu Microsoft Word-nya setelah kita install. Nah, untuk pengenalan bahwasannya Microsoft Word ini adalah aplikasi atau program untuk mengolah kata. Di sini kita bisa membuat, memproses, memformat, serta menyimpan data berbasis teks. Nah, di sini pada menu awal kita bisa lihat di sini ada Home. Nah, pada menu Home ini kita disuguhkan beberapa poin. Yang atas ini berupa template, yang bawah berupa lembaran yang pernah kita kerjakan, dan di bawah menu Home ada New, Open, uh, Get Ads, Info, Save. Nah, cara nge-save, save as, ngeprint, export, close, dan seterusnya. Nah, lanjut. Untuk langkah pertama kita pilih New. Nah, di sini kita uh, lihat pada bagian posisi atas ada blank document. Nah, ini untuk kertas kosong. Dan kalau kita scroll ke bawah, di sini ada beberapa menu template yang disediakan oleh Microsoft Word. Di sini saya pakai Microsoft Word 2023. Nah, eh, jika kalian online, dalam keadaan online, maka template bisa kita cari sesuai kebutuhan kita. Di sini berdasarkan sugesti pencarian, ada berupa bisnis, card, flyer. Kalau kita klik yang bisnis, maka template yang muncul uh, akan bervariasi yang berkaitan tentang bisnis atau penjualan. Coba kita back. Kalau kita buka yang card, maka bentuknya seperti itu dan seterusnya. Nah, namun di sini yang kita pilih adalah blank document. Oke. Nah, pada tahapan awal, di sini kita bisa lihat lembaran kosong. Kalau kita udah nyaman dengan preview atau tampilan kertas seperti ini, tapi kalau kita ingin mengecilkan atau membesarkan, kalian cek sebelah kanan pojok bawah, pojok kanan bawah, itu ada menu zoom in zoom out. Kalian bisa atur. Di sini saya pakai skala yang 120%. Kalau kalian merasa kurang, bisa kalian geser ke kanan, maka kertas akan makin lebar. Kalau kalian ingin 100%, bisa kalian geser di tengah-tengah. Atau shortcutnya kalian pencet Ctrl di keyboard, lalu kalian scroll di mouse. Klik. Oke, nah itu sesuaikan ya. Nah itu awal. Nah selanjutnya kalian di sini saya akan menjelaskan mengenai di paling atas. Di sini ada title atau judul. Di sini karena kita belum menamakan atau belum save folder ini, maka masih judul bawaannya yaitu dokumen 3. Jadi kalau kita mau ubah, bisa kita klik 2 kali lalu kita ubah. Belajar MS Word awal. Nah, itu untuk file name atau nama file. Di bawahnya kita bisa klik di sini di mana lokasi yang bakal kita simpan. Misalkan di D. Oke, di D sini. Nanti bakal save ke sini. Atau kalian mau more option. Nah, ini bakal kembali ke menu home yang awal tadi. Di sini kita bisa browsing di other location atau lokasi yang lain ya. Di sini kita pilih yang this PC, lalu kita cari tempat yang kita inginkan. Oke, balik lagi. Udah. Setelah kita namakan tadi belajar awal MS Word awal, kita save. Nah, maka judul yang tadi akan berubah. Oke, belajar Microsoft Word awal. Disimpan di PC kalian atau komputer kalian. Nah, di sampingnya ada menu undo
yang miring ke kiri, yaitu apabila kita terjadi kesalahan ketik misalkan. Nah, di sini kita mau Ctrl Z atau undo, kita klik undo. Nah, atau shortcutnya, nah sebelah kan yang kanan ada redo, shortcutnya itu Ctrl Z dan Ctrl Y, itu ya. Jadi untuk undo Ctrl Z atau mengulang Ctrl Z atau mengulang lagi yang tadi kita ulang, ini Ctrl Y, Ctrl Z, Ctrl Y. Oke, paham ya? Dan di samping undo ada menu save, itu apabila kita kerjaan kita selesai, kita bisa mencet langsung di save. Nah, di sini ada auto save. Nah, karena di sini saya belum login, maka di sini auto save-nya belum bisa di turn on atau dihidupkan. Oke, lanjut. Pada bagian tengah di sini ada disebut menu bar. Terdiri dari file, home, insert, draw, design, layout, preference, items, review, will have, dan selanjutnya. Nah, menu bar ini di bawahnya terdapat ribbon atau bagian dari menu bar atau menu tab. Di sini pada tampilan home, pada tampilan file tadi kita kembali ke awal. Namun pada tampilan home, sini kita disuguhkan untuk mempaste atau mengopi paste, ya kan? Terus ada format printer. Nah, yang pentingnya itu jenis font. Nanti ketika kita ingin mengetikkan atau membuat folder file, di sini kita pilih dulu fontnya jenisnya apa. Kita pakai yang umum yaitu Times New Roman. Oke. Oke, untuk font ukurannya, font size fontnya kita pilih yang 12. Nah, ini untuk mengecilkan dan membesarkan. Kalau kita pilih yang kiri ini, dia bakal besar. 14, 16. Kalau yang kanan, kecil. Nah, untuk yang ini yaitu untuk eh, mengubah bentuk huruf kapital. Misalkan kita pilih yang uppercase, maka semuanya akan berbentuk kapital. Belajar Microsoft Word tahap awal. Oke. Nah, sebelum itu kita blok dulu. Kita pilih yang uppercase. Nah, di sini uppercase, kita kapital semua. Kita pilih yang capitalize each word. Setiap kata terdapat kapital. Atau bisa kita juga mencet shortcut Shift F3. Nah, kalian lihat, tekan Shift F3. Nanti huruf kecil semua. Ini kapital di awal huruf dan ini kapital semua. Oke ya, paham ya? Tadi untuk mengecil font kan di sini. Nah, di bawah jenis font tadi kita kan pilih, karena kita belum blok tulisannya, kita coba pilih yang Times New Roman. Ini jenis font banyak, tersedia beberapa ratusan, tapi kita bisa tambahkan lagi nanti kalau kita ingin download font di internet. Nah, di bawah jenis font di situ ada simbol B atau bold. Jika kalian klik, maka tulisan atau huruf berubah menjadi tebal. Jadi enggak berubah ya. Nah, ini bentuk Times New Roman, jenis font Times New Roman. Nah, ini di bold, maka tulisannya jadi tebal. Oke. Nah, terus kita klik yang I, bentuknya menjadi italic atau miring, dan kita klik yang U, maka terdapat underline atau garis bawah. Kalau kita klik panah yang ke bawah ini, maka kita bisa ubah bentuk garis underline tersebut. Bisa kalian titik-titik kecil bergelombang atau non. Nah, kalau kita ingin mengubah warnanya, bisa klik underline color, kita ubah misalkan warna merah. Oke. Nah, ini kan judul. Setelah itu, kita bisa mengkreasikan bentuk atau jenis desain font ini. Kita blok lagi. Nah, di sini ada desain beberapa huruf. Nah, ini biasanya untuk non formal.
Kalau formal dia tetap di warna hitam. Oke. Nah, di sini ada menu untuk highlight atau menebalkan. Kalau kita di buku biasanya menggunakan stabilo. Nah, di sini ada. Adapun di sini untuk warna font itu sendiri. Oke, kita pakai yang warna hitam saja. Oke. Nah, di sebelah kanan sebelum kita mencoba fitur yang atas, kita coba dulu fitur yang ini yaitu align live, yaitu ketika tulisan kita ingin berada di pojok sebelah kiri. Kalau kita ingin menengahkan, kita pilih yang center ini. Atau shortcutnya kita klik Ctrl E untuk sebelah kiri ini. Dan ini untuk justify, untuk rata kiri dan kanan, untuk itu. Apa untuk di bagian isi. Kemudian kita enter. Nah, karena kita tadi di tengah, maka otomatis paragraf selanjutnya itu di tengah. Untuk mengkirikan kita klik yang line live. Line live atau shift F3 ya. Nah, ini kan tadi kita masih mengklik yang simbol ini ya. Kita off kan dulu simbolnya. Nah, tadi judul udah benar ukurannya 14 harusnya. Oke. Untuk selanjutnya, karena ini isi, maka kita tulis coba satu subjudul pengenalan. Jika kita ingin bold, kita bold aja di sini. Oke, pengenalan. Lanjut kita enter untuk paragraf selanjutnya. Nah, otomatis dia akan mengikuti nomor selanjutnya atau nomor 2. Ini kita bisa backspace atau delete. Nah, lalu kita ketikkan di sini apa? Tentang Microsoft Word pengenalan. Nah, karena tadi kita mencet bold, maka kita hapus dulu atau matikan dulu. Microsoft Word adalah program aplikasi pengolah data yang berbasis teks. Aplikasi ini bermula pada tahun 1983. Dan ini coba menulis ya. Yang awalnya dikenal sebagai multi tool work. Oke. Nah, untuk mengubah huruf kapital di sini kalian bisa langsung mencet caps lock. Oke. Caps lock, kita bisa membuat laporan atau tugas serta keperluan lain. Dalam bentuk dokumen. Nah, jadi kita dulu. Nah, selanjutnya oke. Apabila kita ingin mengubah jarak paragraf ini, kita bisa geser first line indent ke
kanan bagian atasnya. Oke, biasanya 5 spasi ya. Oke, cukup. Nah, ini kan kita lihat paragraf kurang rapi ya, karena kita pilih yang left. Kalau kita pilih yang justify, maka dia akan rata kiri rata kanan. Oke, oke. Nah, untuk posisi atas bawahnya, kalian bisa klik yang ini, line paragraph spacing. Untuk standar, biasanya ukurannya 1,5. Nah, untuk ukuran 1 itu biasanya di daftar isi atau poin-poin. Kita pilih yang 1,5. Oke. Nah, itu untuk pengenalan Microsoft Word. Jika kita ingin paragraf selanjutnya, maka kalian tinggal ketikkan 2, maka dia otomatis itu pengenalan Microsoft Word. Lalu yang kedua yaitu fitur yang tersedia dalam Microsoft Word. Jangan lupa, kalau kita ingin mengkapitalkan, kita klik Shift F3 secara bersama. Lalu kita blok, kemudian kita bold. Ini kita spasi aja supaya menarik. Lalu ke bawah kita hapus dulu, lalu pencet tab untuk spasi. Banyak, ini masih bold ya. Kita Ctrl B supaya boldnya tidak. Banyak sekali fitur yang disediakan oleh Microsoft Word yang dapat membantu kita dalam membuat dokumen. Nah, otomatis karena tadi kita di awal mencet tab, kita bisa atur dulu di sini. Nah, ininya kita mundurkan, left indent. Kita mundurkan, lalu kita menjorokkan yang atas. Oke. Nah, ini jangan sampai bergabung supaya paragrafnya rapi. Nah, perlu ketahui dalam membuat paragraf, apabila kita ingin membuat paragraf baru, maka paragraf pertama harus terdiri minimal 2 kalimat atau 3 kalimat. Di sini di atas kan Microsoft Word adalah program aplikasi pengolah kata yang berbasis teks. Aplikasi ini bermula pada tahun 1983 yang awalnya dikenal sebagai Multi-Tool Word. Kita bisa membuat laporan, tugas, serta keperluan ini dalam bentuk dokumen. Nah, pemilik dari aplikasi ini adalah Microsoft adalah Bill Gates, yaitu salah satu orang terkaya di dunia. Nah, ini 3 kalimat ya, jangan lupa. Satu kalimat, 2, 3, 4 malah. Jadi udah cukup ya. Banyak sekali fitur yang disediakan oleh Microsoft yang dapat membantu kita dalam membuat dokumen. Di antaranya tanda. Nah, di sini kan apabila kita ingin menggunakan simbol titik 2, dia ada di atas titik koma ya. Kita pencet shift lalu titik 2. Nah, lalu kita enter. Apabila kita ingin menggunakan simbol, nah jangan lupa urutannya apabila di sub judul atau sub menu kalian menggunakan angka, maka sub menu selanjutnya menggunakan huruf kecil. Oke, bisa kita
geser supaya agak menjorok ke dalam. Akhirnya save, open ke titik 2 untuk membuka file yang telah kita buat. Lalu udah otomatis dia save untuk menyimpan file. Lanjut apa lagi, print untuk mencetak dokumen dalam kertas, ya, dan seterusnya. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti bakal kita sambung lagi. Saya gitu aja. Kalau mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finish.